إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa imamul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fid din wal akhwat fillah, azanillahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala. Atas segala karunia-Nya kita memuja dan muji, karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Tidak ilah yang berhak untuk dipuja dan dipuji, disanjung, diagungkan, dimuliakan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya yang berhak untuk diibadati. Li'annahul khaliq, karena Dia adalah khaliq, pencipta. Maka pencipta yang paling berhak untuk diibadati. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang fungsi diciptakannya jin dan manusia, itu Allah menyebutkannya setelah Allah menyebutkan tentang penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Liya'budun setelah disebutkan wa ma khalaqtu, menunjukkan berarti bahwa yang berhak diibadati adalah yang Maha Mencipta. Adapun yang dicipta, makhluk, tidak berhak untuk diibadati sama sekali. Karena Dialah yang mencipta, maka Dialah yang diibadati, ditaati, disujudi, dirukui, diagungkan, dimuliakan. Maka segala pujian hanya milik Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin, azanallahu wa iyyakum. Kajian kita temanya masih sama, ya? Sifat-sifat ahli tauhid. Sifat-sifat ahli tauhid ini tertuang ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 120, yaitu karakter yang dimiliki atau sifat yang dimiliki oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiyuna Ibrahim alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua kekasih, Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman, adalah Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam dan Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua nabi ini adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Rahman. Dan sifat ahlu tauhid tertuang ada pada sifat diri Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Yang tadi kita katakan beliau adalah Abul Anbiya. Sebenarnya kalau dikatakan Abul Anbiya, Adam lebih tepat, tetapi Adam lebih umum, Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Sedangkan Nabi Ibrahim, ya, karena dari Nabi Ibrahim lahirlah Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Mulai dari Yusuf semuanya, ya. sampai Musa, sampai Isa adalah dari keturunan dari
Nabi Ishak, ya, atau keturunan Yakub. Yakub putra dari Ishak alaihi masalam. Dan Yakub yang dikenal dengan Israel, maka disebut Bani Israel. Keturunan dari Yakub maksudnya. Keturunan dari Yakub alaihi salam. Sedangkan dari Nabi Ismail lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mengerucut disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Karena kalau kita lihat nasab dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putra Adnan, masih cucu dari Adnan. Dan Adnan adalah kabilah yang juga termasuk mendominasi bangsa Arab karena masih keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khusaymah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Adnan masih dari keturunan Nabi kita Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim, terus ke atas, ya. Kita hanya berusaha menghafal yang sampai Adnan karena kata Imam Bukhari, riwayat ke atas banyak pendustanya, banyak yang memalsu, makanya hati-hati, lebih baik nggak usah dihafal. Ada juga bahkan kata Abdullah bin Abbas, ya, kadzdzaba nasabun, ahli nasab sudah mulai dusta ketika Adnan ke atas. Tapi yang pasti ma'asyiral ikhwah dan akhwat sekalian, ya, bahwa bisa dipastikan Adnan masih keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Bahkan kalau kita tengok nasab-nasab bangsa Arab, maksudnya dari sahabat-sahabat Nabi, kebanyakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Jadi memang ketemu kakeknya, cucunya atau kakeknya disekian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali, ya, bahwa sifat dan karakter ahli tauhid ini dicerminkan dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah kana ummah, yani imaman wa qudwatan. Jadi umat itu punya banyak makna dalam bahasa Arab. Terkadang umat berarti millah, ajaran, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata millah, kata umat itu dalam bahasa Arab kadang diartikan ajaran atau millah. Ya. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Nah, sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami di atas umat, maksudnya di atas ajaran. Wa nahnu ala asarihim wa inna ala asarihim la muhtadun. Dan sesungguhnya kami mengikuti jejak-jejak mereka. Ini dalil orang-orang yang biasanya mengamalkan ajaran nenek moyang. Wa inna ala asarihim la muhtadun. Padahal belum tentu semua ajaran nenek moyang itu benar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW berdakwah menyelisih ajaran nenek moyang. Nabi Ibrahim juga demikian, ya. Makanya dikatakan inna Ibrahim kana umat. Jadi karena imaman wa qudwatan, imam yang diteladani, karena memiliki karakter yang dimiliki dari Nabi Ibrahim ini, karakter yang luar biasa, mengamalkan tauhid, membuktikan dan merealisasikan tauhid dengan benar. Bukan hanya sekedar penyebutan la ilaha illallah, tapi membuktikan. Kita bisa melihat sejarahnya, bahkan mengingatkan ayahandanya, mengingatkan kaumnya, sampai pun praktek bagaimana ingkar mungkar, mengingkari kemungkaran yang berakibat pada dibakarnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang semua hewan meniup agar apinya semakin besar menyala, ya, semakin afan. Yang semua hewan berusaha untuk memadamkan api ini kecuali satu, wazak. Ya, nenek moyangnya tokek ini, tokek, ya, cicak dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mensunahkan membunuhnya. Semakin cepat membunuhnya, semakin besar pahalanya.
Tapi kalau semakin lama berarti berkurang pahalanya. Wazag itu kalau di kita tokek lebih tepat. Cicak juga masih keturunnya, tapi lebih tepat tokek. Ya. Coba aja tokek itu kadang kurang ajarnya luar biasa. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala sampai menjadikan api ini yang tadinya menyala-nyala bahkan padam, bukan padam apa? Menjadi tidak panas. Ya. Kun ya naru kuni barda wa salama. Wahai api, jadilah kau bardan, sejuk, dingin. Ya. Allah menambahi dalam firman-Nya wasalama, dan juga selamat, yang tidak menyiksa, yang tidak membunuh. Salama, yang memberikan keselamatan. Andaikan Allah Subhanahu Wa Taala, kata para ahli tafsir, tidak mengatakan dengan tambahan kalimat salama, niscaya Nabi Ibrahim meninggal atau mati justru karena beku, dinginnya api tersebut. Jadi satu zat yang materi sifatnya itu adalah panas, Allah balikan menjadi dingin, tapi dinginnya bisa membeku malah. Tapi Allah katakan wasalama, yang menyelamatkan, yang menyehatkan, yang tidak membunuh. Makanya tidak meninggal. Dingin tetapi yang dinginnya masih kayak AC gitu ya, sejuk. Luar biasa. Antum dibakar tapi rasanya AC. Ini kan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kun ya nari kuni bardan wa salam, bardan wa salam. Nah, ala Ibrahim. Beginilah akibat atau kesudahan yang baik bagi ahli tauhid. Allah akan menolongnya, Allah akan membelanya, tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang berbuat ihsan. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak sekali-kali tidak mendolimi seorang pun. Kalau dia berpegang teguh di atas sunnah, berpegang teguh di atas tauhid, membela tauhid, sekalipun ada rintangan banyak, Allah pasti membela. Tidak usah takut. Ya, Allah pasti akan menolongnya, sebagaimana Abul Anbiya ini, bapaknya para nabi ini. Ya, tentu dengan kesabaran, bukan terburu-buru. Ya. Karena ketika para sahabat lapor berdatangan kepada Nabi berduyun-duyun, karena sudah mulai ada yang disiksa, sudah mulai ada yang ditindihi batu di atas dadanya, diseret kuda dan seterusnya, siksaan dari kafir Quraisy. Mereka mengeluh, mengadukan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa baginda? Innakum qaumun tasta'jilun. Sesungguhnya kalian kaum yang terburu-buru, yakni ingin segera meraih hasil, ingin buru-buru meraih kemenangan. Innakum qaumun tasta'jilun. Padahal dahulu ada satu orang atau kaum yang berpegang teguh di atas agamanya, sekalipun dihadapkan gergaji di kepalanya, dibelah menjadi dua, tidak sama sekali merubah, menggoyahkan dia dari agamanya. Bahkan yang dikorbankan oleh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini yang menyalakan api, yang menyuruh orang-orang untuk turun. Makanya Allah katakan kutila ashabul ukhdud, terlaknatlah para ashabul ukhdud. Bukan ashabul udud ya. Tapi yang dimaksud di sini ashabul ukhdud, yang menggali parit lalu menyalakannya api, lalu menyuruh orang-orang muslim agar murtad. Kalau nggak murtad masuk api. Agak serupa dengan siksaan Ibrahim alaihissalam. Ya, kutila ashabul ukhdud, celaka dan kebinasaanlah bagi ashabul ukhdud yang telah membunuh orang-orang tanpa dosa, tanpa salah, hanya karena menjaga agamanya. Nabi kita Muhammad SAW termasuk orang yang juga dianiaya. Makanya ketika menyuruh sahabat untuk isbir, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah karena sesungguhnya tempat kalian di surga. Ini kepada keluarga Yasir yang siksaannya sangat berat. Bukan sekedar suruh murtad, tapi Yasir sendiri ditarik dengan dua kuda hingga terbelah menjadi dua. Ibunda Ammar atau istri Yasir ditusuk dari kemaluannya hingga mulutnya. Ya, siksa yang sangat berat. Ya, itu tidak menggoyahkan dari agamanya. Sobron ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah.
Sabarlah wahai Yasir, sesungguhnya tempatmu di surga. Maka ma'asyiral muslimin, kita yang hari ini belajar tauhid, mengamalkan tauhid, berusaha mengamalkan sifat-sifat ahli tauhid, lalu tidak ada gangguan, maka bersyukurlah. Atau gangguan tapi kecil, hanya kekurangan rizki, kekurangan harta benda, itu soal ringan, bukan soal besar. Musibah yang besar itu ketika mengancam agama Anda. Hanatil musibah, musibah menjadi ringan ketika musibah itu hanya berkaitan dengan dunia Anda. Tapi musibah menjadi besar, menjadi musibah yang berat ketika berkaitan dengan agama Anda, murtad atau Islam, itu yang berat. Ya. Nah, dan hakikatnya semua ujian, baik kebaikan ataupun keburukan, semua ujian, baik berlimpahnya harta atau sempitnya rezeki, itu semua ujian. Wa nablukum bil khairi wasyarri fitnah, Allah katakan. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, sebagai fitnah. Ya. Maka orang kalau menyadari ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis Rasulullah seperti ini, dan kisah-kisah para salaf, kisah-kisah para anbiya, kisah para sahabat, menjadikan tenang, ya. Ya, tidak perlu sedih dan bimbang, tidak perlu bersedih hati. Ya manusiawi ya, kadang keluh, tetapi adukan keluhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama asku basi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku dan gundah gulanaku hanya kepada Allah. Tapi kembali kepada sifat ahli tauhid, Mas. Yang pertama umat, yaitu maksudnya qudwatan, imaman wa qudwatan. Maka seharusnya siapapun yang sudah bertauhid, mengerti makna tauhid, berusaha mengaplikasikan tauhid, merealisasikan tauhid pada dirinya dan juga masyarakatnya, dia juga harus menjadi teladan dari umatnya. Khususnya imaman wa qudwatan fid din, dalam hal agama. Dan imaman fid din tidak akan diraih kecuali dengan bisobri wal yakin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, innama tunalu imamatul fid din bisobri wal yakin. Sesungguhnya kepemimpinan dalam agama bisa diraih hanya dengan sabar dan keyakinan, yakni akidah yang kokoh, tauhid yang kuat, ya. Makanya para salaf dahulu sering berdoa, Allahumma zidni imanan wa yakinan, ya Allah tambahkan aku iman dan yakin. Mereka sudah luar biasa imannya, sudah luar biasa keyakinannya, tapi masih minta ke Allah tambah iman dan yakin agar tidak goyah. Bahkan imam dan Abul Anbiya ini telah mencontohkan bagaimana beliau meminta kepada Allah agar ditunjukkan kekuasaannya, ya kan? Lalu kemudian disuruh untuk memisahkan badan-badan burung. Allah tunjukkan kekuasaannya, lalu bersatu kembali menjadi utuh dengan kekuasaan Allah Subhanahu biidznillah taala. Itu bukan karena Ibrahim alaihissalam itu ragu dengan Tuhannya, sebagaimana anggapan orang-orang filsafat, keliru besar. Nabi Ibrahim tidak pernah ragu dengan kemahakuasaan Allah Jalla wa'ala, termasuk dalam pertanyaan menjelaskan kepada kaumnya tentang akidah yang benar, bahwa yang mencipta itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim mempermisalkannya dengan, ini bulan itu besar, maka ini Tuhanku. Itu bukan berarti ragu atau Ibrahim lagi mencari Tuhannya. Ini keliru. Ini bukan tafsiran yang benar. Karena sebenarnya Nabi Ibrahim alaihissalam sedang mengajarkan kepada kaumnya bagaimana sesungguhnya yang berhak untuk diibadat itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena orang beranggapan bahwa ini Ibrahim mencari Tuhannya, keliru. Seolah-olah Ibrahim belum menjadi nabi, sudah nabi ini. Maksud nabi mencari Tuhan? Ya. Nah, ini tidak berlaku sebagaimana kayak di agama-agama lain. Nabi Ibrahim tidak begitu. Nabi Ibrahim benar-benar sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang sebagai bentuk
memahamkan umatnya, memberikan contoh teladan yang baik di dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala. Cara berpikir yang benar, akidah yang lurus, keyakinan yang benar, bagaimana iman kepada Allah, itu yang dimaksud. Ya, karena terkadang kita bisa berdalil dengan rububiyah Allah. Allah Maha Pencipta, rububiyah kan Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Pemberi rezeki, yang memelihara alam semesta, yang menghidupkan alam semesta, mematikan seluruh alam semesta. Itu hanya Allah. Kita bisa berdalil dengan tauhid rububiyah untuk menjelaskan tauhid uluhiyah. Dan ini yang diajarkan Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Menjelaskan kepada umat siapa yang berat untuk diibadati itu dengan yang mencipta alam semesta ini. Menerangkan bahwa isanya yang mencipta alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dialah yang berhak untuk dicipta. Dialah yang berhak untuk diibadati. Dia yang berhak untuk diibadati. Dia yang ditaati. Makanya menerangkan demikian. Kana ummah. Dan sifat yang kedua, qanitan lillah, senantiasa taat kepada Allah. Ahli tauhid harus senantiasa berusaha taat kepada Allah. Ya. Tidak bermaksiat. Makanya di antara tafsir atau penjelasan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah datang dengan ampunan sebesar bumi pula, adalah maksudnya karena ahli tauhid akan berusaha menjauhi sejauh-jauhnya yang namanya dosa besar. Bukan maknanya sebaliknya, meskipun ada yang memaknai itu. Ya. Tapi di sana ada tafsir, penjelasan dari salaf yang memaknai bahwa yang dimaksud hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibn Adam, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurubil ardi khataya, summa lakitani la tusriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, lalu engkau meninggal tanpa berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya aku datang kepadamu, kata Allah, dengan ampunan sepenuh bumi pula. Tafsiran menurut sebagian salaf, yakni karena ahli tauhid itu sangat takut pada Allah, maka dosanya tidak mungkin jatuh pada dosa-dosa besar. Artinya sebenarnya dia menjauhi, tidak mungkin dosanya sampai menggunung tinggi, sampai sepenuh bumi. Ya. Ini tafsirnya. Meskipun ada juga penjelasan bahwa dosa sebesar apapun dari ahli tauhid, selagi bukan syirik akbar, walaupun belum bertobat di dunia, pasti Allah ampuni. Atau satunya, masih di bawah kehendak Allah SWT. Jadi Allah berkehendak ampuni tanpa disiksa. Kalau Allah berkehendak Allah siksa, baru masukkan dalam surga. Insya'a ghafarallahu lah, wa insya'a adtabah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, langsung kemudian masukkan dalam surga. Kalau Allah berkehendak lain, maka Allah akan azab dia sesuai dengan kadar dosanya, lalu baru kemudian dimasukkan dalam surga. Ya. Jadi ini diantara penjelasannya. Tapi tadi kita tidak melupakan makna yang atau penjelasan dari hadis ini, dari ulama yang lainnya, dari salaf yang lainnya berkaitan dengan bahwa ahli tauhid saking takutnya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjauhi dosa-dosa besar. Ya, bukan berarti bermudah-mudahan. Atau makna yang kedua, bahwa ahli tauhid andaikan berbuat dosa besar lalu meninggal belum bertaubat, selagi bukan syirik akbar, ingat, selagi bukan syirik akbar, maka masih di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Meskipun bunuh dulu yang belum bertaubat, itu masih bisa diampuni. Selagi bukan syirik akbar. Karena Allah katakan tentang syirik akbar, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Ini syirik akbar. Ya. Jadi jangan main-main soal syirik akbar. Ya. Jangan asal komen, khawatir menjadi pendukung syirik akbar. Hari ini kan rame tuh, ya, orang pada komentar, ternyata jelas agamanya. Kalau jelas agamanya bukan Islam, ya sudah, gak usah dikomentari. Memang bukan Islam, ya begitu. Kalau dikomentari Islam, baru dikomentari.
Sekarang sudah jelas bukan agamanya, ya sudah nggak perlu dikomentari. Karena memang di agama mereka begitu, kan begitu. Gampang kan? Kalau itu di Islam, kalau antum mau berbicara menurut agama Islam bahwa pawang hujan itu syirik misalnya, itu jelaskan begitu. Ya, sekarang jelas agamanya bukan Islam, ya sudah nggak usah dibicarakan. Nggak usah dibicarakan, karena bukan orang Islam. Ya, karena dia mengatakan sendirinya bukan orang Islam. Nah, karakter atau sifat yang ketiga, walam yaku minal qanitan lillah hanifa, lurus di atas tauhid. Hanifa, ya, senantiasa lurus di atas tauhid. Karena tauhid ini fitrah. Fitrah siapa? Bani Adam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas Islam. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan Yahudi, au yunasiranihi, atau Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia Majusi. Jadi kedua orang tuanya lah yang membuat terkontaminasi dari asli fitrah dia. Fitrah seseorang itu tauhid. Sebagaimana hadis yang lain, hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa. Allah berfirman, aku ciptakan hamba-hambaku hunafa. Hunafa jamak dari hanifah. Jamaknya hanif, hanif mufrad, jamaknya hunafa. Aku ciptakan hamba-hambaku, kata Allah, hunafa, kullahum, seluruhnya, gak terkecuali. Kullahum, kata Allah. Fa'atat humus syayatin, lalu datanglah syaiton-syaiton, fajtalabhum an dinihim, barulah seton-seton itu menggelincirkan mereka dari jalan hanif tadi, jalan yang lurus tadi, dari tauhid tadi, dari fitrahnya. Berarti hadis-hadis ini kalau kita kumpulkan, yang membuat agama seorang terkontaminasi itu ada faktor internal, ada faktor eksternal, ya tidak? Internalnya, baik itu dari diri seseorang memang ingin murtad, ingin membuat keluar dari Islam, ingin memilih kesesatan, menyimpang, atau memang internal dalam arti masih keluarganya, ayahanda dan ibunya, ayahanda dan bundanya yang menjadikan dia terkontaminasi tanpa kontrol ketika kecilnya. Tidak ada pendidikan agama, tidak ada tarbiyah yang benar. Ya, dicor nonton Harry Potter, syirik. Film-film magic, ya enggak? Ngajarin syirik, dibiarkan, keyakinannya rusak. Dibiarkan nonton film-film yang membuat agamanya terkontaminasi. Ada banyak. Saya pernah mengamati kartun yang Alkitab, bahkan membicarakan dengan Alkitab. Berarti kan kartun bukan dari Islam. Maka hati-hati, ya. Harus ada kontrol. Jangan sampai ternyata dia menjadi ateis hanya karena tontonan yang dia tonton. Menjadi pindah agama hanya karena tontonan yang dia tonton. Ini faktor internal. Dan ada faktor eksternal, baik lingkungan ataupun syaitan yang mengarahkan kepada kesesatan. Jadi tidak ada orang itu Allah sesatkan langsung, tidak ada. Tapi orang itu milih sesat dulu, baru Allah sesatkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, Allah lencengkan hati-hati mereka. Nah, ini karakternya. Ahli tauhid senantiasa lurus di atas tauhid, tidak bergeming meskipun keadaan mungkin harus menjadikan dia ragu, tapi dia tidak ragu. Kadang keadaan membuat dia terkontaminasi, tapi tidak terkontaminasi. Berusaha untuk menghindar segala itu semua, tetap di atas relnya tauhid. Belajar dan belajar, ya. Karena asal kita diciptakannya di atas tauhid. Dan bicara asal muasal antara tauhid dengan syirik, duluan mana? Duluan tauhid, baru syirik. Seharusnya ahli tauhid, orang yang belajar tauhid lebih pede, percaya diri dalam mendakwah. Tidak perlu takut digembosi. Kan orang-orang kadang, kamu anak kemarin sore ngajak-ngajakin aneh-aneh, yang kemarin sore itu ente. Karena ini bahasa saya ya, jangan ditiru. Karena antara tauhid dengan syirik, duluan tauhid, Pak. Harus pede.
Ibnu Abbas yang mengatakan kanan nas baina Adam wa Nuh asratu qurun. Dahulu manusia dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Nuh 10 abad lamanya. Kanu ala tauhid. Mereka semua di atas tauhid, enggak ada yang namanya syirik. Belum ada secuil pun enggak ada namanya syirik. Ustaz, kan terjadi pembunuhan antara Qabil. Pembunuhan itu bukan syirik. Dosa maksiat. Belum terjadi dosa syirik sejak zaman Nabi Adam sampai Nuh. Syirik mulai terjadi itu umatnya Nabi Nuh yang dikenal dengan istilah saya wali limo. Wali limo. Karena jumlahnya 5 walinya. Kalau di Indonesia mungkin jumlahnya belum beda. Kalau di zaman Nabi Nuh walinya 5, makanya disebut wali limo bahasa saya ya. Wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata jangan sekali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna waddau wala suwa'a wala yaghus wa ya'uq wa nasr. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Apa kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya? Beliau mengatakan kahaula kanu rijalu sholihin min qaumi Nuh. Mereka itu adalah wali limo dari umatnya Nabi Nuh. Wali berapa Pak? Wali limo. Orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Kalau zaman kita disebut wali limo. Gak usah ragu. Ya, jadi asal muasal kesyirikan di situ. Karena orang-orang mengagungkan Wad, Suwa, Yaghus, padahal mereka orang-orang soleh yang taat mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nah, lalu disembah akhirnya ya. Awalnya diciptakan hanya patung, lalu kemudian hanya untuk mengingat prasasti, mengingat bagaimana dia orang soleh. Lalu dimintai perantara, dia orang soleh, minta sama ini nanti nyampaikan ke Allah. Lambat laun, bertahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun disembah. Jadilah berhala yang disembah selain Allah. Makanya dalam banyak ayat disebutkan ya bahwa tauhid apa yang disembah selain Allah itu, kalau kemudian mereka nanti tidak terima disembah itu, mereka akan berlepas diri. Ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ingatlah ketika mereka berlepas diri dari yang mengikutinya atas apa yang mereka ikuti. Berlepas diri, nggak mau. Loh, kamu ngapain nyembah saya? Nggak minta ke saya. Saya nggak pernah nyarani minta saya, mintanya ke Allah. Nah, semua nabi tidak ada yang menyarankan minta ke dirinya, minta ke Allah. Idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fasta'in billah. Begitu yang dikatakan Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Apakah Rasulullah dusta kepada anak kecil? Tidak. Inilah penanaman tauhid yang matang kepada seorang anak kecil sehingga dewasa menjadi ahli tauhid yang bukan kaleng-kaleng. Kalau zaman sekarang kan mungkin tauhidnya kaleng-kaleng. Kalau zamannya Abdullah bin Abbas dididik oleh Rasulullah sehingga tauhidnya nggak kaleng-kaleng. Kalau kau minta sama Allah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir walam yaku minal musyrikin, sama sekali Ibrahim alaihi salam tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di atas tauhid lurus, sama sekali tidak berbuat syirik. Sama sekali tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya, beginilah seharusnya ahli tauhid. Berlepas diri dari syirik dan pelaku kesyirikan. Itulah makna Islam. Apa sih Islam? Islam itu istislamu lillahi bitauhid wal bara'atu minasyirk wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dimaksud Islam, seorang beragama Islam. Apa itu Islam? Islam itu adalah istislamu lillah bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan melaksanakan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari segala bentuk syirik dan pelaku kesyirikan.
Maka di antara konsekuensi la ilaha illallah yang Abu Jahal enggan mengucapkannya, yang Abu Lahab enggan mengucapkannya, yang Abu Thalib sampai akhir hayat tidak bisa mengucapkannya karena konsekuensinya berat. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Karena konsekuensinya mengkafiri segala yang disembah selain Allah dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri dari segala bentuk belenggu kesyirikan menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu menyembah zat yang satu, Allah Jalla wa Ala. Menyembah itu bukan hanya sujud, termasuk taat, termasuk cinta, ya. Makanya terjadi syirik dalam syirik cinta, terjadi syirik akbar ini ya Pak, saya bicara syirik akbar ya, terjadi syirik akbar dalam hal cinta. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahu kahubbillah. Mereka mencintai tandingan tersebut sebagaimana mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta, syirik dalam cinta, syirik akbar. Walladzina amanu, akan tapi orang-orang beriman asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah, melebihi kecintaan para musyrikin terhadap berhala-berhala mereka, melebihi kecintaan orang-orang yang mencintai berhala-berhala terhadap berhalanya. Subhanallah, ini cintanya ahli tauhid kepada Allah, amat sangat cinta. Terjadi syirik dalam ketaatan, syirik taat, ya, makanya terjadi syirik dalam ketaatan. Karena memang ada orang-orang yang mentaati selain Allah dalam hal mengharamkan apa yang halal, yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka ini syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Jadi yang dimaksud la ilaha illallah itu mengesahkan Allah dalam hal cinta. Cinta itu hanya untuk Allah. Mengesahkan Allah dalam hal taat. Taat itu hanya untuk Allah. Mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Yang lain tidak. Walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk orang-orang berbuat syirik. Ya. Dan ciri orang-orang beriman sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun, dan inilah ahli tauhid, karena Al-Mu'minun ahli tauhid. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, yaitu orang-orang yang tidak berbuat syirik terhadap Rabb mereka. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama apa tadi? Imam, qudwah dalam segala kebaikan. Ya. Yang kedua, senantiasa khusyuk, taat dalam melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Yang ketiga, lurus di atas tauhid, berpaling dari syirik berarti. Kalau lurus berarti berpaling dari syirik. Yang keempat, ya, menjauhi segala bentuk syirik dan berlepas diri dari kemusyrikan dan orang-orang berbuat syirik. Ya. Itulah karakter Nabi Ibrahim yang merupakan cerminan dari sifat ahli tauhid. Maka siapapun yang hari ini belajar tauhid, jika semakin belajar lama tidak menjadikan dia punya karakter ini, berarti dipertanyakan soal tauhidnya. Karena saya dulu pernah dialog bersama seorang, katanya belajar tauhid itu harusnya usia 40 tahun. Saya bingung, nanti dulu. Kenapa belajar tauhid harus 40 tahun? Usut punya usut, ternyata yang dimaksud tauhid oleh dia itu filsafat. Lah, ya bener. Kalau belajar filsafat anak-anak, belajar pagi sore, pagi belajar, sore ini udah gila, nggak waras. Ya siapapun yang belajar filsafat, paginya waras, sorenya sudah nggak waras. Mau umur berapapun. Karena memang mengerikan filsafat. Coba, Allah di atas. Kata filsafat, di atasnya di mana? Pojok kanan, pojok kiri, pojok bawah, atas. La ya mumet. Tinggal katakan Allah di atas. Beres gak? Sebagaimana Allah katakan, tidak perlu mengatakan yang lainnya. Adapun bagaimananya itu nggak boleh. Bagaimananya? Ya itu nggak boleh. Katakan apa yang Allah katakan. Allah firmankan dalam ayatnya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa il akhirih. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan sebelum azan atau nanti dilanjut azan. Sudah masuk azan belum? Berapa menit?
1 menit. Masya Allah, saya lebih cepat selesainya. Ada yang mau bertanya? Nyimpen pertanyaan, nanti baru ada. Biasanya kalau Anda nyampaikan materi jarang bertanya, Pak. Insya Allah gamblang, jelas, terang. Sudah terang semua, ditetelkan. Cukup ya? Atau nanti tetap ada pertanyaan setelah Anda? Nah. Ada Pak, monggo. Cukup Pak, tidak ada? Tayyib? Wah, betul. Nah, makna umat di sini imaman wa qudwatan, ya, imam dan qudwah. Jadi bahasa Arab itu ada siyak, konteks. Kata kalau ditaruh di sini artinya begini, kata kalau ditaruh di sini artinya begini. Tergantung siyak, konteks kalimat. Konteksnya di sini tidak mungkin umat di sini artinya umat. Umat di sini tidak mungkin artinya ajaran. Tapi umat di sini artinya adalah imaman wa qudwatan. Karena beliau memang imam, teladan. Sebagaimana firman Allah SWT surat Al-Mumtahanah ayat 40, ya.
ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat suri tauladan yang baik fi Ibrahim, pada diri Ibrahim, wa man ma'ah, dan yang orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersamanya di sini maksudnya para nabi. Karena setiap nabi itu adalah imam dan qudwah, menjadi pemimpin dan teladan dari umatnya. Maka Ibrahim di sini maksudnya ummah, maksudnya imaman wa qudwatan, yani qudwah, uswah hasanah, suri tauladan yang baik dalam segala hal, termasuk di sini dalam perkara tauhid, yang paling mendasar perkara tauhid, dalam mengingkari syirik, dalam mencontohkan mendakwahkan tauhid, dalam kesabaran sebagai nabi yang beliau kan dakwanya Mekah Palestina, ya, luar biasa kesabarannya, harus meninggalkan anak istri di padang yang tandus tanpa menoleh ke belakang. Anda perlu lihat sirahnya Nabi, sirah perjalanan dari bagaimana kisah Nabi Ibrahim ketika meninggalkan anak istrinya di padang yang tandus sehingga terjadi kisah Zam-Zam. Itu atas instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hajar bertanya, apakah ini Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkanmu ini? Nabi Ibrahim mengatakan, "Na'am, iya." Kalau begitu laksanakan. Di padang yang tandus tega meninggalkan anak istri. Kalau orang bilang dicibir mungkin hari ini. Loh, itu kan. Ya, tapi ini perintah Allah, langsung wahyu. Ya. Sehingga Allah pasti menjamin, tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya. Meskipun di padang yang tandus, yang kering, tidak ada seorang pun di sana, tapi hikmahnya sekarang bahkan menjadi sentral, ya kan? Mekah ini menjadi sentral segala penjuru dunia. Tadinya padang yang kering tandus, nggak mungkin ada orang yang bakal ke sana, akan bahkan mungkin berkecil hati, ternyata malah menjadi pusat sekarang. Pusat semua orang menuju ke sana sampai hari ini. Barokah, kalau orang bilang sukanya barokahnya. Ya tepatnya sebenarnya ini adalah pengaruh dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini masyhur bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menafikan bulan. Menafikan bulan, matahari sebagai Tuhan, menjadikan adalah ini tulisan orang dahulu nih. Latinnya keren banget, jadi anak nggak bisa bacanya. Adalah beliau tengah mencari Tuhan. Ya itu yang saya katakan tadi, itu keyakinan orang filsafat, Pak. Ya, keyakinan seperti ini judul orang filsafat, bukan dari buku-buku tafsir. Antum kalau cari buku-buku tafsir nggak ada mencari Tuhan begitu. Jadi beliau sedang mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Tapi kenapa sampai ke kita yang itu? Ya, karena memang filsafat itu masuk ke dalam Islam. Ya. Kenapa ada ilmu usul fiqh? Itu berawalnya dari adanya filsafat dulu memang. Meskipun sampai kemudian akhirnya ditahqiq, diteliti, makin dipres dihilangkan filsafatnya. Karena filsafat itu dari Yunan. Ya, awal muasalnya buku-buku dari Yunan diterjemahkan ke Arab. Di zaman Khalifah Al-Ma'mun. Beliau itu khalifah yang tadinya suka mendatangkan ulama-ulama untuk menyampaikan hadis di kerajaan atau istananya. Tapi begitu buku-buku dari Yunan diterjemahkan, berpaling kecintaannya kepada buku-buku filsafat. Karena memang pada asalnya demen membaca, suka membaca, kutu buku ya. Jadi buku apa jadi telan. Sampai akhirnya salah bacaan. Jadilah beliau yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, bukan kalamullah. Maka barang siapa mengatakan Al-Qur'an kalamullah, berarti bertentangan dengan titah kerajaan atau khalifah pada waktu itu. Maka termasuk Imam Ahmad yang disiksa, yang dicambuk, bahkan kata sebagian salaf, cambukan Imam Ahmad kalau dirasakan orang lain mungkin pingsan atau mati, karena cambuknya sangat keras. Tapi Imam Ahmad dengan kesabaran yang begitu tinggi, cambukan tidak menggoyahkan beliau dari agamanya. Bahkan
Banyak yang merayu agar Imam Ahmad mengatakan, udahlah ngalah aja pura-pura, sebagaimana Amr bin Yasir dulu. Ya, tapi akhirnya tetap tegah. Kenapa? Andaikan Imam Ahmad mengatakan sebagaimana yang inginkan mereka, 1 juta orang akan ikut pemahaman dari Imam Ahmad, akan mengatakan Al-Quran itu makhluk, akan jadilah kerusakan di mana-mana. Tapi dengan tegarnya muridnya yang sekian juta manusia, tidak ada yang tergoyahkan. Ya, nah, cukup. Nah, saya kira cukup sampai di sini. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.